Uh, Memang kalau semarak warga Qatar menyambut Piala Dunia itu baru terlihat pada malam hari. Karena kalau siang hari tidak banyak aktivitas yang berada di luar ruangan karena kondisi cuaca di Qatar walaupun sekarang sudah masuk musim dingin, tetapi sebenarnya masih panas. Kalau mau disamakan dengan di Indonesia, mungkin kalau Bapak Ibu ada di tengah pantai yang terik tanpa ada awan sekitar jam 12 seperti itulah. Nah ini memang kita sebagai orang Indonesia udah paham lah dengan beradaptasi dengan cuaca situ, tetapi cukup menguras energi. Dan buat warga Qatar mungkin mereka menghindari aktivitas pergian di luar ruangan saat siang hari. Jadi kalau untuk segi fotografi saya baru bisa menangkap kehidupan masyarakat pada saat menjelang malam begitu sampai malam. Dan ketika selesai, mungkin sekitar mereka selesai ibadah sholat isya, baru mereka keluar terus pergi ke restoran. Restoran di sini bukanya sampai jam 2 pagi, Mas. Jadi memang orang baru datang ke mall itu jam 9 malam, jam 10 malam gitu sampai malam. Karena siang mereka nggak tahu pergi ya. Jadi kalau itu, buka operasional itu malah mereka sore ya kemungkinan ya? Misalnya toko tetap pagi, tetapi orang terbatas ya. Kalau saya kan selama di Qatar ini dengan Iksan selalu menggunakan metro ini kayak MRT, kereta api bawah tanah. Kita kalau jam-jam siang itu memang tidak banyak orang naik metro, cenderung sepi. Terus kita perjalanan dari metro menuju ke lokasi yang kita mau tuju, seperti kayak di sini di Media Center itu kita keluar dari satu stasiun metro. Kita berjalan kaki itu hampir tidak melihat banyak orang beraktivitas. Tetapi ketika malam itu semaraknya terlihat sekali, warga itu menyambut sekali Piala Dunia. Mereka ya bergembira karena ini acara yang sangat mereka tunggu-tunggu gitu. Kalau yang hal sitting yang selama ini kita lihat itu emang ada istilahnya orang-orang, karena mayoritas tadi saya bilang ya orang-orang Asia Selatan, India, Pakistan, Bangladesh, Nepal justru ada juga di sini. Dan itu mereka emang selama ini di parade-parade yang gunakan kostum-kostum itu kan orang-orang mereka gitu ya. Tapi selama ini yang saya saya tahu mereka emang ya ada beberapa di koordinir yang saya tanya beberapa, tapi nggak menerima bayaran seperti itu. Jadi emang mereka senang-senang aja karena kebetulan mereka kerja di satu tempat gitu, dan terus diajak oleh kantornya untuk ikut parade. Palingan habis itu mereka disiapin jersey tim-tim tertentu atau bendera negara yang jadi parade saat itu. Nah itu seperti itu sejauh ini. Kalau untuk penonton bayaran memang banyak lah seluruhan di barat segala macam, media barat seperti itu. Tapi sejauh ini saya lihat beberapa kali saya juga ketemu sama tim-tim tiketing, ngobrol secara informal gitu kan. Nah itu mereka bantah soal itu gitu. Yeah. Nah tapi yang gimana faktanya nanti kan kita lihat mulai pertandingan nanti malam kan. Yang katanya ntar malam tuh udah sold out, lebih dari 50.000 tiket, dari 60.000 kapasitas dijual sekitar 55 ribuan tiket lah dijual itu. Kita lihat kalau ntar malam full gitu kan. Nah itu terkatakan ya seperti yang juga kita tahu kan, kemarin Presiden FIFA juga di sini dia konferensi pers dia nyebut bahwa keuntungannya mereka sudah sampai 600 ya benar 600 sampai 700 juta kan dibanding Piala Dunia 2018 di Rusia. Jadi di luar itu sih kita lihat nantilah seperti apa bayaran. Tapi sejauh ini saya lihat nggak ada indikasi ke sana. Dan benar ada orang diakomodir untuk ikut parade itu benar gitu kan. Dan memang sejauh ini mereka juga ikutnya karena sukarela aja, karena memang suka gitu. Paling banter dikasih jersinya pun ya mohon maaf jersey KW kalau di Indonesia. Pertama ya mungkin juga tadi udah disebut sama Mas John, itu hype-nya itu kan biasanya Piala Dunia tuh ada waktu kurang lebih sekitar 3 pekan ya menuju Piala Dunia dari akhir kompetisi, terutama ketika kompetisi mulai berakhir di bulan Mei biasanya, dan Piala Dunia dimulai di pertengahan Juni, biasanya kurang lebih ada 2-3 pekan, dan itu biasanya di situ mulai ada hype-nya Piala Dunia tuh mulai terasa. Nah sekarang kan ini
orang masih terlalu fokus nih di persaingan, ada Liga Champions, ada Liga Inggris gitu kan. Terus ada juga Liga Spanyol, punya Liga top Eropa semua main, sedangkan Piala Dunia punya jeda waktu kurang lebih sekitar sepekan lah untuk dari pertandingan terakhir, terutama di Inggris misalnya kita lihat mereka main terakhir tanggal 12 kemarin, beberapa tim hari ini udah ada yang main gitu kan. Contohnya kayak Moises Caicedo tuh pemain Brighton Hove Albion, dia baru main tanggal 11 kemarin, nah hari ini nanti dia sudah main bersama timnas Ekuador. Jadi bisa dirasakan juga gimana hype-nya itu emang rada kurang karena ketutup lah sedikit dengan itu. Tapi kan setelah Liga jeda nih sepekan terakhir kan udah mulai terasa ya di Indonesia juga. Contohnya beberapa retail yang jadi sponsor Piala Dunia tuh udah mulai punya program khusus Piala Dunia gitu kan. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua itu terkait kenapa biaya sangat mahal. Di sini bisa saya jelaskan dari pantauan langsung kami di lapangan itu, emang ini Piala Dunia yang paling serius. Qatar punya waktu yang paling panjang. Piala Dunia sebelumnya belum pernah ada negara yang punya waktu sampai 12 tahun untuk mempersiapkan Piala Dunia. Nah betul. Nah persiapan ini tuh digunakan Qatar untuk menata ulang kota-kota mereka. Mereka tuh nggak cuma bangun 8 stadion ya, 8 stadion dengan beberapa training camp, beberapa hotel yang baru, nggak cuma itu, tapi memang benar-benar mereka menata kotanya mereka, terutama jalan, akses irigasi justru yang dulu mereka nggak pikirkan karena mereka menganggap dulu hujan di Timur Tengah di Qatar kan paling cuma 1 atau 2 kali setahun. Akhirnya mereka nggak bikin irigasi, sekarang mereka bikin irigasi gitu kan, karena beberapa kali dulu hujan pasti banjir, itu diatur juga. Mereka bikin metro Doha, MRT dengan 3 rute jalur, ada juga tram itu ada di 2 lokasi, ada di Musharraf dan juga ada di Lusail. Itu transportasi umumnya mereka integrasi dan mereka banyak bawa bus-bus baru gitu kan. Untuk stadion ya kita nggak bisa pandang sebelah mata lah, ini Qatar sekarang punya 8 stadion yang paling mutakhir di dunia. 4 dari 8 stadion itu mendapat sertifikat 5 bintang untuk lingkungan hidup dan segala macam. Itu standar yang dilakukan oleh FIFA. Mereka ada 4 stadion yang dapat 5 bintang standarnya, dan itu yang tertinggi gitu untuk stadion sepak bola. Satu sisi juga kota-kota mereka bangun, terutama ada namanya kota di sini, ada distrik namanya distrik Musharraf itu, yang itu benar-benar diubah tuh distriknya 2010. Jadi di luar urusan olahraga mereka juga atur kota. Jadi itulah kenapa biayanya ya itu tadi sangat besar sekali gitu kan. Mereka bangun Lusail ini kalau bayangan kota baru hasil reklamasi, kalau bayangan dibandingin di Asia Tenggara itu seperti Singapura lah. Kawasan Singapura mirip banget, kalau jalan kaki di sana ada namanya Lusail Walk. Itu mirip banget kayak kita merasa jalan di sisi Marina Bay di Singapura itu. Jadi emang kenapa ini akhirnya besar, karena biasanya di sebelumnya di 21 edisi lain Piala Dunia kan palingan mereka hanya pikirkan gimana caranya membangun stadion, fasilitas olahraga, tapi Qatar gak cuma bangun fasilitas stadion atau olahraga, tapi juga mereka membangun kota secara keseluruhan. 3 kota itu diubah semuanya, diperbaiki tata kotanya, perbaiki jalanannya, dan ya banyak kita dengar cerita-cerita diaspora Indonesia di sini ya, mereka sempat merasakan 10 tahun tuh jalanan berubah, jalanan ditutup di sana sini gitu kan. Baru 1-2 tahun terakhir nih mereka menikmati bagaimana nikmatnya nih Qatar setelah dengan wajah baru. Sebenarnya cuacanya masih, kalau kita orang Indonesia tergolong kita kalau pas musim panas gitu deh, nggak beda jauh. Cuman bedanya ketika kita di sini kalau keluar pergi misalnya jalan kaki ke satu tempat, kena panas menit 2 menit pasti udah keringatan, udah bercucur. Tapi kalau di sini enggak, jadi kita cuma merasa kayak panas tapi nggak berkeringat karena kelembapannya cukup rendah di sini. Kemarin ngobrol sama diaspora Indonesia yang di Qatar, mereka mengatakan bahwa kalau bulan November memang hawanya masih terlalu panas, nanti begitu masuk Desember baru terasa dingin. Kalau siang itu memang kemarin saya dan Iksan itu sekitar jam 10 sampai jam 12 itu yang paling panas, tapi justru malah selepas jam 12 agak enak gitu, nggak kerasa terasa sekali panasnya. Nah kalau tipsnya, kalau kami pasti selalu minum, karena saya saat ini sudah dehidrasi juga, jadi kayaknya habis minum banyak tapi tiba-tiba tenggorokan kayak kerasa katel lagi gitu loh. Jadi itu kan memang tanda dehidrasi seperti itu. Jadi memang kalau saya selalu bawa botol air minum dan
nggak menunggu kita haus. Jadi selama kita sempat untuk minum, kita harus minum. Terus ketika udah sampai di penginapan, kebetulan kami berdua menyewa apartemen, kita banyak-banyak minum, terus harus cepat istirahat karena itu cara kita, badan kita untuk mengecas fisik gitu. Per 1 November kemarin yang terakhir tuh transportasi umum tuh yang masih disuruh pakai, tapi per 1 November benar-benar sudah bebas dan juga udah nggak ada tracing lagi lah untuk COVID. Berarti COVID sudah kalah ya di sana ya, Mas? Udah dianggap nggak ada ya? Kalah sama Piala Dunia kayaknya. Nah. Bahkan biasanya dulu sebelum 1 November tuh ketika kita masuk Qatar itu kita harus pakai teras tuh Peduli Lindunginya sini lah, aplikasi Peduli Lindungi seperti di Indonesia. Nah itu udah nggak berlaku lagi sekarang.